Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Indra Ramatamara dengan NIM 20201411 dari kelas R3H. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Terminologi atau istilah pengelolaan wilayah pesisir dan lautan. Yang pertama, coastal management, yaitu suatu bagian dari istilah pengelolaan wilayah pesisir dan lautan di mana dijadikan sebagai suatu pertahanan terhadap banjir dan erosi. Demikian pula dijadikan sebagai teknik untuk menghentikan erosi terhadap tanah. Kegunaan dari coastal management ialah untuk mengubah permukaan air laut yang kemudian dapat merusak sistem pesisir dengan meminimalisir sedimen pantai yang terganggu oleh energi pasang surut. Yang kedua, coastal zone management merupakan pengelolaan wilayah pesisir mencakup pengelolaan wilayah pesisir untuk menyeimbangkan lingkungan, ekonomi, kesehatan manusia, dan aktivitas manusia. Kegunaan coastal zone management untuk melestarikan, melindungi, mengembangkan, dan meningkatkan dan memulihkan jika mungkin sumber daya pesisir. Yang ketiga, integrated coastal resource adalah suatu proyek untuk meningkatkan pengelolaan dan kondisi sumber daya pesisir dan laut dan keanekaragaman hayati dan untuk mengurangi kemiskinan di masyarakat pesisir yang secara siklus berkontribusi pada penipisan dan degradasi sumber daya lebih lanjut. 4. Paduan perencanaan pengelolaan pesisir secara terpadu atau Integrated Coastal Zone Management adalah pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di kawasan pesisir dengan cara melakukan penilaian menyeluruh tentang kawasan pesisir beserta sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalamnya. Batas wilayah pesisir yaitu berdasarkan kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Yang kelima, Integrated Coastal Zone Planning and Management adalah salah satu konsep pengelolaan pesisir yang mengikut sertakan peran masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat akan turut merasakan memiliki tanggung jawab terhadap kawasan pesisir yang menjadi daerah huniannya. Integrated Coastal Zone Planning and Management dipandang dari berbagai segi, antara lain yang pertama, dimensi ekologisah pengelolaan segala kegiatan dan pembangunan yang terdapat suatu wilayah yang berhubungan dengan wilayah pesisir agar total dampaknya tidak melebihi kapasitas fungsional yang ada. Yang kedua, dimensi sosial ekonomi. Pola dan laju pembangunan harus dikelola sedemikian rupa sehingga total demand terhadap sumber daya alam dan jasa lingkungan tidak melampaui kemampuan suplai yang ada. Yang ketiga, dimensi sosial politik. Adanya permasalahan lingkungan, maka pembangunan berkelanjutan hanya dapat dilaksanakan dalam sistem dan suasana politik yang demokratif dan transparan. Analisis terkait mengapa sampai kita menggunakan perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir sektoral dan kenapa tidak menggunakan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara sektoral biasanya berkaitan hanya satu macam pemanfaatan sumber daya atau ruang pesisir oleh salah satu instansi pemerintahan untuk memenuhi tujuan tertentu. Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem sumber daya dan kegiatan pemanfaatannya atau pembangunan secara terpadu guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Jika dilihat dari sudut pandang pengaturan hukum, saat ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Namun dalam implementasinya masih banyak kendala, misalnya terkait kelembagaan dalam pengelola Taman Nasional yang menurut pasal 78A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sudah mengamatkan bahwa kawasan konvensional di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam bentuk taman nasional atau taman nasional laut
program warga satwa dan lain-lain, diserahkan pengelolanya dari Kementerian Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun dalam praktiknya masih dikelola oleh PHK atau KLHK. Ada pula konflik antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dengan Undang-Undang Nomor 27 Nomor 1 Tahun 2014 terkait rencana tata ruang wilayah dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, di mana dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang menjelaskan bahwa rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 3 huruf B ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan hasil analisis saya mengapa dan kenapa kita sampai menggunakan perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir sektoral dibandingkan dengan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, adalah yaitu memudahkan pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka merencanakan, memanfaatkan, melakukan penguasaan, dan untuk bagaimana bisa mengendalikan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor-sektor agar dimaksimalkan dan teratur sesuai dengan landasan hukum kita yang termasuk dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sekian dan terima kasih.